Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Inilah penampilan potongan rambut pria saat ini. Ada yang senang memotong rambutnya dengan gaya potongan mohawk, spiky hairstyle, Caesar haircut, atau yang terkesan macho seperti top knot. Ada pula potongan rambut undercut yang beberapa waktu belakangan sangat digemari kaum Adam. Bahkan beberapa selebriti dunia seperti David Beckham dan Zayn Malik juga memotong rambutnya dengan potongan layer undercut dan classic undercut. Ya, kini memang tidak hanya wanita yang memiliki keinginan untuk memotong rambutnya dengan model tertentu. Kaum Adam pun sudah mulai memiliki ketertarikan untuk berkreasi dengan model rambutnya. Bahkan kini telah banyak kita lihat potongan-potongan rambut laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena ini? Dan bagaimana tuntunan memotong rambut dalam Islam? Berikut Mozaik Islam merangkumnya untuk Anda. Pemirsa Mozaik Islam, memotong rambut merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah menyayangi orang-orang yang mencukur rambut mereka. Rasul mengucapkannya sekali atau dua kali, kemudian Rasul bersabda, dan orang-orang yang memendekkan rambut mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam Islam, rambut-rambut tersebut ada yang harus dijaga, ada yang harus dihilangkan, dan ada pula yang boleh dijaga dan boleh pula dihilangkan. Dan di antara rambut atau bulu yang boleh dipanjangkan adalah rambut di kepala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Memuliakan artinya memelihara rambut dengan baik dan benar, namun tidak berlebihan. Seorang lelaki diperbolehkan memanjangkan ataupun mencukur rambutnya, namun mencukur rambut juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena ada beberapa model rambut lelaki yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu memotong rambut model koza. Koza adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Dan memotong rambut seperti itu hukumnya makruh. Rasulullah SAW melihat seorang anak yang dicukur sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagian yang lain, maka beliau melarang perbuatan mereka itu dengan bersabda, cukurlah seluruhnya atau biarkan saja seluruhnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya disebutkan, Rasulullah SAW melarang koza. Aku Umar bin Nafi berkata pada Nafi, apa itu koza? Nafi menjawab, koza adalah menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan para ulama, salah satunya Imam Nawawi, memakruhkan potongan rambut dengan makruh tanzir, yang artinya sebaiknya ditinggalkan. Sedangkan Imam Syafi'i mengharamkan atau melarang koza secara mutlak. Ini pun dengan catatan, jika rambut yang digunduli berada di tempat berbeda-beda. Selain itu, koza juga merupakan salah satu bentuk tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Sedangkan umat Islam dilarang untuk menyerupai mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas berlaku umum, tidak hanya untuk laki-laki, namun juga untuk perempuan. Selain itu, Islam juga melarang laki-laki yang potongan rambutnya menyerupai perempuan, maupun perempuan yang menyerupai laki-laki, bahkan mengharamkan potongan rambut demikian. Rasulullah SAW melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Walau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya yang laki-laki agar mencukur rambutnya ketika melaksanakan haji dan umrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 27. Mencukur rambut habis atau menggundul rambut juga diperbolehkan jika memiliki hajat tertentu. Dari Ka'ab bin Ujrah, ketika Nabi SAW lewat, ada kutu-kutu yang jatuh dari kepalanya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kutu-kutu itu mengganggumu? Dia menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, cukurlah rambutmu kemudian sembelihlah seekor kambing atau berpuasalah selama 3 hari atau berilah makan seukuran 1 farok untuk 6 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rambut di tubuh manusia bukan tanpa manfaat. Namun beberapa rambut memang diperintahkan untuk ditumbuhkan atau dihilangkan sesuai sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pun telah memberi tuntunan untuk menjaga dan menghilangkan rambut-rambut tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagai seorang mukmin, maka hendaknya kita mengikuti tuntunan dalam menjaga dan menghilangkan rambut, karena tindakan tersebut juga bernilai ibadah. Kisah heroik penyelamatan di balik tragedi gempa di seluruh penjuru dunia. Benarkah akhir zaman sudah tiba dan kiamat sudah semakin dekat? Jawabannya saat lagi. Tetap bersama Mozaik Islam.